Nah, kita akan masuk kepada rencana pembangunan pertanian. Yang pertama, dalam merencanakan pembangunan pertanian itu kita harus melakukan analisis lingkungan secara strategis. Yang kedua, menentukan arah pembangunan. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, dan tujuan sasaran. Yang keempat, program pembangunan. Fokus perhatian dalam pembangunan pertanian yang pertama adalah petani. Subjek kita dalam pembangunan pertanian adalah petani. Jadi masa depan petani harus kita jadikan prioritas. Setelah itu masa depan daya saing dan bisnis pertanian. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, di tengah pandemi ini satu-satunya sektor yang tidak terpengaruh adalah sektor apa? Pertanian. Sektor pertanian. Yang ketiga adalah masa depan nilai tambah sektor pertanian. Nilai tambah sektor pertanian adalah jangan kita hanya menjual raw material atau bahan mentah saja, tapi ke depan kita harus berfokus mulai dari desa bahkan. Sudah tidak lagi jual sayur dalam bentuk ya sayur yang gelondongan dan lain atau buah. Kalau bisa langsung dipak, disortasi, digrading. Ini yang kelas premium, ini kelas medium, ini yang kelas biasa saja. Jadi ini sebenarnya merupakan tugas dari BUMD, Badan Usaha Milik Desa, di mana BUMD harus mencari potensi-potensi keunggulan lokal, baik secara ekonomi maupun secara keunggulan-keunggulan komparatif apa yang ada di desa. Sehingga BUMD memfasilitasi investasi masuk ke dalam desa. Yang keempat, masa depan kelestarian sumber daya pertanian. Nah, sekarang kita sering lihat lahan-lahan pertanian itu kan dijadikan rumah, dijadikan tempat usaha, dan lain-lain. Itu kenapa? Karena ya mau dibilang tidak boleh juga susah karena pemilik lahan sedang membutuhkan uang atau dia berpikir bahwa dibandingkan bertani saya lebih baik buka toko, saya lebih baik buka warung makan dan lain-lain. Nah, sumber daya pertanian ini harus dijaga, termasuk dengan sumber daya air karena pertanian itu sangat tergantung kepada ketersediaan air. Jadi kalau di tempat kalian, ini saran saja, saran saya, kalau di tempat kalian itu perlu sangat diadvokasi masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air. Bila semua ini sudah terpenuhi, bahwa kita akan beralih kepada masa depan ketahanan pangan. Masa depan ketahanan pangan kita ini sangat tergantung pada sektor pertanian. Saya sudah cerita minggu lalu kan terkait negara namanya Singapura. Itu negara tidak sebesar kota Kevemenano ini terlalu besar, kecamatan kota ini terlalu luas. Tapi mereka berhasil mengamankan stok pangan mereka, sehingga mereka bisa namanya memenuhi bukan hanya kecukupan pangan, tapi kedaulatan pangan. Bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Karena mereka punya uang, mereka bisa membeli bahan pangan dari negara-negara penghasil, meskipun mereka tidak mempunyai lahan pertanian. Nah, kita yang punya sangat luas tanah, kita juga harus mengelolanya secara baik, mulai dari petaninya, bisnis pertaniannya, nilai tambah sektor pertanian, dan kelestarian sumber daya, sehingga di negara yang begitu luas ini, negara yang dibilang negara agraris, negara maritim, kita tidak kesusahan terkait bahan pangan. Tapi nyatanya, kemarin yang sempat heboh yang naik harga apa? Komoditas apa? Crispin. Minyak. Minyak goreng. Apalagi yang setelah minyak, apalagi yang sekarang minggu kemarin? Kacang kedelai. Kacang kedelai itu akan memicu kenaikan harga di produk apa? Tahu dan tempe. Tahu dan tempe. Tempe. Oh, sorry. Nah, ini ada pilihan model pengembangan sektor pertanian. Jadi,
sektor pertanian itu perlu diindustrialisasi, artinya komoditi-komoditi yang dihasilkan ditanam oleh petani komoditi yang dihasilkan oleh petani itu harus bertujuan industrialisasi. Contohnya kita tanam jagung, jangan hanya kita orientasinya jagung itu akan kita rebus, kita goreng, kita makan sendiri, tidak. Jagung itu harus bisa diserap oleh pasar. Mungkin nanti akan digiling menjadikan pakan, dijadikan produk makanan seperti jagung bose atau jagung ketemak dan lain-lain. Jadi output input dari industrialisasi itu harus mendukung kegiatan ekonomi lain. Kalau secara lebih canggih lagi, jagung itu bisa jadi minyak, bisa jadi minuman dan lain-lain. Misalnya tanaman sayur-sayuran, buah-buahan akan mendukung sektor jasa. Jasa itu termasuk restoran, hotel, dan lain-lain. Nah, pendekatan industrialisasi pertanian ini itu harus berdasarkan sistem agribisnis. Nah, ini ada 4 subsistem yang minggu lalu kita bahas, yang kalian sempat salah bilang hulu ke hilir saja, tidak. Harusnya lebih jelas dibahas bahwa ada subsistem input. Input itu apa? Mulai dari penyediaan benih, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Nah, usaha tani adalah kegiatan usaha tani di sawah, di kebun, on farm. Bagaimana mereka mengolah, menanam, merencanakan, sampai memanen. Dan itu komoditi atau hasil produk pertanian harus diolah, misalnya dijemur, disortasi, dibersihkan bagi sayur, buahnya dikemas, digrade sebelum dikirim ke pasar. Nah, di pemasaran harus dipikirkan apakah dipasarkan secara lokal atau bisa dikirim ke luar kabupaten atau bahkan dikemas dikirim via alat pengangkutan. Nah, untuk sistem agribisnis ini perlu regulasi pemerintah. Pemerintah perlu menganggarkan anggaran pembangunan untuk pembinaan petani, pembinaan UMKM, perlu mengatur harga input dan output. Contohnya, harga beras itu kan ada harga GKG, gabah kering giling. Pemerintah harus mengontrol, membuat kebijakan regulasi-regulasi sehingga tidak terlalu memberatkan konsumen dan juga tidak terlalu memberatkan petani. Setelah itu pemasaran dan perdagangan diatur, termasuk SDM. Nah, SDM ini lewat kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada satu sistem lagi, namanya sistem pendukung. Tapi di sini ditulis dalam penyediaan lembaga pendukung. Misalnya, pemerintah menyediakan insentif, membantu petani untuk mendapatkan kredit atau permodalan, lewat lembaga pendidikan atau lembaga penelitian, melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, dan juga melalui lembaga penyuluhan mengajarkan teknik budidaya, memperkenalkan teknologi-teknologi terkait dengan pertanian. Nah, ini kalian bisa baca. Saya minta kalian untuk menjelaskan ini menurut pendapat kalian. Coba Maria Arandita Bone, tolong jelaskan terkait subsistem input. Tolong. Nanti setelah itu akan saya tunjuk lagi. Jadi kalian mulai buat. Coba pendapat kalian terkait ini. Coba Maria Arandita Bone terkait subsistem input. Sistem input itu di situ ada bisnis input, yang dimana di situ ada benih atau bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin penunjang usaha tani, dan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan.
Coba dijelaskan maknanya apa dari subsistem input ini. Dari subsistem input, di situ namanya input berarti memasukkan, di mana disediakan benih atau bibit, pupuk untuk melancarkan pangan, usaha tanaman pangan dan hortikultur, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perkebunan. subsistem. Hilaria, matikan mikrofon kamu. Oke, Maria, coba. Yes. Silakan lanjutkan, Maria. Setelah itu Hilaria. Oke, tidak bisa, Maria. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, silakan, Maria. Subsistem input. Di situ menghasilkan bisnis input, di mana dari bisnis input itu ditemukan benih atau bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin penunjang usaha tani, alat dan mesin pasca panen dan pengolahan. Baik. Jadi bisnis input itu meliputi kita bagaimana menghasilkan bibit, benih, menghasilkan pupuk, nanti akan menunjang sistem usaha tani. Silakan Hilaria untuk subsistem usaha tani dijelaskan. Hilaria, silakan. Oke, baik. Oke, baik. Subsistem usaha tani mencakup apa ini? Mencakupi bisnis hasil apa? Minta maaf Pak, di sini huruf kurang jelas Pak. Bisnis hasil. Ya. Kalau tidak serius ya begitu. Mulai alasan huruf tidak jelas lah, apalah. Subsistem usaha tani mencakupi yang pertama, usaha tanaman pangan dan hortikultura. Maksudnya di sini itu usaha tanaman pangan dan hortikultura itu contohnya seperti usaha tanaman pangan seperti tanaman padi, jagung, gandum, dan usaha tanaman hortikultura itu seperti tanaman sayuran, yaitu seperti tanaman sawi, kangkung, dan tanaman hortikultura lainnya. Yang kedua, usaha perkebunan, yaitu seperti tanaman perkebunan, itu ada tanaman umur panjang dan juga tanaman umur pendek. Tanaman umur panjang itu seperti mangga,
advokat, dan tanaman umur panjang lainnya. Tanaman umur pendek seperti tanaman merica, kopi, dan tanaman umbi-umbian. Sekarang yang berikut usaha peternakan. Itu subsistem usaha tani. Yang berikut adalah usaha peternakan, itu seperti usaha pertanian di bidang peternakan. Contohnya itu peternak ayam, sapi, dan bebek atau usaha peternakan lainnya. Yang berikut itu subsistem usaha tani, usaha perikanan, itu seperti usaha tani di bidang perikanan, itu seperti petani itu usaha tani. Subsistem usaha tani perikanan itu usaha tani yang bekerja di bidang perikanan, seperti mengusahakan kolam ikan untuk Oke, terima kasih Laria. Yang penting ada usaha ya. Oke, yang berikut Francisca Lau, subsistem pengolahan. Silakan dijelaskan. Francisca Lau, ada? Silakan. Francisca Lau, menjelaskan terkait subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan terdiri dari industri makanan seperti hasil dari produksi pertanian diolah menjadi makanan kemudian dijual. Yang kedua, industri minuman seperti
Sekarang dialihkan sama PSMK. Yang lebih berbasis ke hasil daripada dia tetap SMA lu tidak lancar. Coca-Cola. Oke, karena di Francisca ribut, kita ganti saja. Hendrika Oetmuso, tolong jelaskan terkait subsistem pengolahan. Hendrika. Hendrika Oetmuso. Silakan Hendrika. Hendrika Oetmuso, silakan. Oh, Hendrika juga tidak aktif. Saferina Ukat. Silakan Saferina. Subsistem pengelolaan pertanian. Yang pertama, industri makanan itu contohnya seperti pengelolaan makanan dari contohnya seperti ubi dijadikan keripik. Dan yang kedua, industri minuman itu seperti buah-buahan dijadikan jus untuk dijual. Yang ketiga, industri maaf Pak, tulisan tidak jelas Pak. Biofarmaka. Yang ketiga, industri biofarmaka. Contohnya seperti tanaman yang dijadikan seperti obat-obatan. Yang keempat, industri Agrowisata. agrowisata. Contohnya industri yang dijadikan tempat untuk para wisatawan. Yang berikut, industri estetika.
Sudah, industri lainnya sudah. Yang berkaitan industri lainnya. Oke. Industri biofarmaka betul seperti yang dijelaskan terkait media, keperluan medis. Mungkin di TTU ini ada yang biasa buat jamu ya. Nah, ini industri, contoh industri biofarmaka tuh buat jamu dari kunyit, dari jahe. Terkait industri agrowisata. Agrowisata itu jadi pertanian tapi sekaligus dijadikan pariwisata, mau masuk ke kebun atau ke sawah. Sawahnya indah. Contoh di Flores ada, ada yang pernah ke kota TTS, ke kota Soe, sebelum sampai di perbatasan kota itu kan ada satu tempat namanya Nule. Di Nule itu dulu ada kebun bunga. Nah itu contohnya industri agrowisata. Dengan menanam bunga, buat kebun, pemandangannya bisa dijual. Jadi orang yang mau masuk, mau berfoto-foto ke tempat itu harus membayar sejumlah uang. Industri estetika itu contohnya untuk kecantikan, untuk keindahan, maksudnya produk-produk pertanian itu kan bisa misalnya lidah buaya. Lidah buaya itu kan bisa digunakan untuk apa? Masker, kopi bisa digunakan untuk bukan hanya untuk dikonsumsi. Jadi dari komoditas-komoditas pertanian bisa digunakan untuk kecantikan dan industri-industri lainnya. Oke, saya minta Julianti Jenny Hoarnahak untuk jelaskan terkait subsistem pemasaran. Silakan, Julianti. Julianti ada tidak? Silakan jelaskan, Julianti Jenny Hoarnahak. Julianti Jenny Hoarnahak, bisa tidak? Ya, Pak. Silakan jelaskan terkait permasalahan. Subsistem pemasaran bisnis trading. Yang pertama, informasi pasar.
Silakan dijelaskan, Julianti. Ada yang bisa bantu Julianti menjelaskan terkait subsistem pemasaran? Ada yang bisa bantu? Silakan angkat tangan. Crescentia. Saya minta Crescentia dulu, nanti baru Laurinda. Silakan Crescentia. Crescentia Afrida Teva. Subsistem pemasaran. Bisnis trending yang pertama, informasi pasar. Informasi pasar itu seperti di pasar atau di tempat mana hasil usaha tani itu lancar. Yang kedua, promosi. Promosi itu baik melalui media sosial atau dipromosikan secara langsung. Yang ketiga, distribusi. Silakan selanjutnya. Oke, Laurinda mungkin mau membantu, silakan. Oke, baik, terima kasih. Subsistem pemasaran yang di bawahnya bisnis trading. Bisnis trading itu seperti aktivitas yang dilakukan di pasar finansial, seperti jual beli barang dalam waktu singkat, tapi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, yang berikutnya itu informasi pasar. Informasi pasar ini seperti misalnya di pasar sekarang yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu di pasar, misalnya barang atau produk ini yang dibutuhkan, kita bisa memasarkan atau menjual produk kita di pasar. Nah, sedangkan yang berikut promosi. Promosi itu seperti kita memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik peminat. Jadi misalnya saya punya satu produk, saya tarik peminat untuk beli. Yang berikut distribusi. Distribusi itu seperti online shop, jual beli barang online begitu. Itu kan tujuannya untuk mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, yang berikut pasar. Pasar itu tempat jual beli barang, tempat tawar menawar. Yang berikut kerja sama perdagangan. Mungkin kerja sama perdagangan ini bisa yang di suatu negara atau organisasi atau itu misalnya saya mungkin kerjasama dengan pedagang yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang berikut kelembagaan pemasaran. Kelembagaan pemasaran seperti suatu usaha untuk menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Rata-rata penjelasan kalian itu sudah cukup relevan untuk menggambarkan terkait subsistem usaha tani. Bagi yang masih belum paham, silakan belajar. Kalian ini program studi agribisnis. Yang harus kalian kuasai adalah 4 subsistem ini, ditambah dengan subsistem penunjang. Jadi kalian harus luar kepala paham bahwa input ini terdiri dari benih, pupuk, dan lain-lain. Usaha tani itu mulai dari usaha tani apa, dan lain-lain. Pengolahan itu seperti apa saja, dan pemasaran itu seperti apa. Itu harus ada di dalam benak kalian. Secara tidak sadar kalian sudah harus kuasai, karena kalian program studi agribisnis ya hanya ini saja. Pasti ada mata kuliah terkait ilmu usaha tani, ada mata kuliah pengolahan hasil pertanian, ada mata kuliah pemasaran, dan lain-lain. Betul yang saya sampaikan? Ini kan yang sudah sering kalian pelajari, kan?
Jadi kalau kalian masih merasa tidak tahu, masih ada waktu untuk mempelajari ini tidak susah. Nah, ini kita punya strategi berbasiskan komoditas unggulan. Tapi saya akan bagikan materinya, sudah saya bagikan ke Hendrika, silakan kalian ambil dan kalian pelajari. Minggu depan akan saya tanyakan, saya mohon kalian menjelaskan ini. Oke? Ya, baik. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Kuliah kita sampai di sini, selamat siang. Sabar, saya ambil daftar hadir dulu.